Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya kita senantiasa berlimpah dalam damai sejahtera, kita dalam perlindungan Tuhan. Kita terus semangat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita berjumpa kembali dengan saya Titi Suparti dalam Renungan Bina Iman GKI Klase Solo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita tunduk kepala dalam doa. Kita berdoa. Allah yang penuh rahmat, Allah yang mengasihi kami demikian rupa, Allah yang tak pernah berkesudahan kasih setianya. Pagi yang teduh ini Tuhan, kembali kami datang kepada Tuhan dalam ucapan syukur oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang ajaib. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan banyak perkara di hari ini, kami mengawalinya dengan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk kami bisa melakukan firman itu dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah apa yang kami lakukan di sepanjang hari ini memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Renungan Bina Iman GKI Klase Solo pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 24 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan semesta alam, yang maha kuat pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasehatmu seperti semula. Sesudah itu, engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama dengan orang-orang yang meninggikan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan. Dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api dan tidak ada yang dapat memadamkannya. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, minggu ini adalah minggu Advent yang pertama. Kita menantikan saat itu tiba, yaitu kita mempersiapkan diri kita dalam menyambut kedatangannya melalui kelahiran Sang Bayi Natal. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam bentuk seperti apakah Bapak Ibu dan saya menantikan atau menyambut Sang Bayi Natal tersebut? Iya, ini sudah mulai musim dengan berbagai macam pernak-pernik Natal di seputar kita, di setiap tempat ada banyak pernak-pernik Natal, yakni berkaitan dengan dekorasi. Yang kedua, biasanya orang akan disibukkan dengan konsumsi. Iya, konsumsi, mulai mikir nanti saat Natal tiba kita mau menyediakan konsumsi seperti apa ya. Lalu yang ketiga, biasanya kita disibukkan dengan atraksi.
yaitu isian dari rangkaian acara Natal yang menarik seperti apa, yang membuat jemaat senang, bahagia, itu bagaimana kita akan mengisi acara Natal tersebut. Semuanya itu tidak salah ketika kita disibukkan dengan 3 perkara tersebut. Atraksi, dekorasi, dan konsumsi. Tetapi ada kalanya Bapak, Ibu, dan saya lupa bahwa yang paling penting yang harus kita siapkan itu apa? Ya, hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-31. Yakni yang mestinya kita harus siapkan adalah hati yang murni. Iman yang semakin dimurnikan, diwarnai dengan ketulusan. Yang harus kita persiapkan adalah karakter hidup kita untuk semakin diperbaharui, supaya kita semuanya layak dalam menyambut hadirnya, lahirnya, datangnya Sang Juru Selamat. Hari ini kita diberitahu seperti apakah Tuhan Allah kita yang kita nantikan. Yang pertama, firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita bahwa Allah yang kita nantikan, Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan adalah Allah yang penuh dengan kedisiplinan. Ya, dalam hal ini firman Tuhan berkata bahwa Tuhan kita adalah semesta alam yang maha kuat pelindung Israel. Wah, ada kata ha, itu artinya kata H itu berupa penekanan, ketegasan dari subjek, yakni pribadi Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah kita itu serius dengan apa yang dipikirkannya, dengan apa yang akan dilakukannya. Allah tidak pernah bermain-main dengan yang namanya dosa. Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Itulah sebabnya mengapa ketika umat atau ketika Yerusalem mulai meninggalkan kesetiaannya kepada Allah, mulai berpaling dari Allah. Bahkan di ayat yang sebelumnya, di situ dikatakan bahwa mereka telah bersundal. Mereka tidak lagi murni, mereka dikatakan pembunuh. Tidak lagi membela hak anak yatim, tidak lagi peduli pada perkara-perkara janda. Tetapi mereka kompromi dengan pencuri, mereka pembunuh, mereka pemberontak. Disebabkan karena pemimpinnya adalah suka menerima suap. Tidak ada keadilan di sana. Dalam hal inilah Allah tidak mau main-main atau kompromi dengan yang namanya dosa. Ketika menjumpai umat yang sedang bermain di sana, hidup dalam kesembronoan, hidup dalam kubangan kotornya dosa, maka Allah berkata dengan tegas, aku akan melampiaskan dendamku kepada lawanku. Itu artinya orang-orang yang tidak berpihak pada kebenaran firman Tuhan, maka mereka ada di pihak lawan Allah. Dan Allah siap melampiaskan dendamnya. Allah siap memberikan pembalasannya. Dan tujuannya adalah untuk memurnikan umat supaya kembali kepada keadilan, kembali kepada kesetiaan, kembali hidup benar di dalam Allah. Bapak Ibu, bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Apakah hidup kita dijumpai ada kompromi dengan dosa? Adakah dijumpai hidup Bapak Ibu dan saya kompromi dengan ketidaksetiaan? Apakah dijumpai hidup Bapak Ibu dan saya kompromi dengan pencurian, pembunuhan? Mungkin kita berpikir, oh enggak mungkin saya mencuri, enggak mungkin saya membunuh. Tetapi seringkali kita menggunakan mulut kita untuk mematikan nama baik orang lain. Mematikan karakter orang lain yang kita rasa aku tidak cocok dengan dia. Aku tidak suka dengan dia. Aku sakit hati dengan dia. Seringkali dijumpai tutur kata kita itu membunuh nama baik atau karakter orang lain.
Ibu Bapak, mari di Advent yang pertama ini kita menyiapkan hati kita untuk dimurnikan dalam Tuhan. Kita menyiapkan pikiran kita, menyiapkan segala sesuatu dalam diri kita, supaya hidup kita ini dijumpai penuh ketulusan di hadapan Tuhan, dan kita layak di dalam menyambut kedatangannya melalui kelahiran Sang Bayi Natal. Kemudian yang kedua, firman Tuhan memberitahukan kepada setiap kita bahwa Allah yang kita nantikan, Allah yang kita sembah, Allah yang nantinya kita sambut melalui perayaan Natal adalah pribadi yang maha kuat. Dia maha dahsyat, dia mengendalikan segala sesuatu. Kadang Bapak Ibu dan saya merasa Mary kepada siapa? Kita iri hati kepada orang-orang yang kita anggap, loh dia hidupnya dalam kompromi dengan dosa, penuh kecurangan, tapi mengapa hidupnya itu tetap segar seperti bunga ini? Indah tuh Bapak Ibu, bunga ini indah, segar, menawan. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya menjumpai hidup seseorang nampak segar, nampak menawan, tetapi hidupnya berkompromi dengan dosa, karena pelanggarannya yang bertumpuk-tumpuk, abai terhadap kebenaran firman Tuhan, tidak hormat kepada Tuhan, tahu bahwa itu tidak benar, tapi tetap ditekuni dan dikerjakannya. Maka sesegar-segarnya hidup orang tersebut, dia akan berhadapan dengan Allah. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya merasa, kenapa ketika hidupku dalam kebenaran, tapi kok hidupku nampaknya kok sepertinya layu, nampaknya kok malah penuh pergumulan, penuh dengan masalah, jangan takut, kita punya Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Meskipun mungkin hidup kita penuh pergumulan, hidup kita ini penuh dengan persoalan, tetapi ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, percayalah, hidup kita ini, jiwa kita ini akan disegarkan melebihi bunga yang saya pegang ini. Segar, menawan. Tetapi sesegar apapun hidup orang yang berkubang dalam dosa, tidak bertobat dari dosanya, sekalipun nampak segar seperti bunga ini, maka Tuhan akan membuatnya layu menjadi kering lalu mati. Mati pengharapannya, mati apa yang menjadi pikirannya, mati di dalam ketidakbenarannya. Maka apa yang dihasilkan akan sia-sia dan percuma. Dan apa yang telah diupayakan akan hilang lenyap, diterbangkan oleh angin, sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama tetap berjuang dalam kebenaran. Kalau toh dijumpai hidup Bapak Ibu dan saya saat ini sedang berdosa, mari kita bertobat kembali kepada Tuhan, sehingga kita dilayakkan menyambut kedatangannya. Kemudian berikutnya, kita diberitahu oleh firman Tuhan bahwa Allah kita bukanlah Allah yang bisa dipermainkan. Jadi Bapak Ibu, kita yang sudah melimpah dalam anugerah Tuhan, kita yang sudah dikaruniai kasih setianya Tuhan, jangan permainkan Tuhan. Karena Tuhan kita tidak bisa dipermainkan. Contohnya bagaimana kita mempermainkan Tuhan? Ya, kadang kita merasa bahwa, oh Tuhan kan maha pengampun. Kalau nanti kita datang ke gereja, melipat tangan, mengaku dosa, selesai, kita pasti diampuni. Maka enggak masalah dong kalau hari ini kita berbuat dosa sidik saja. Ya, sidik-sidik lama-lama menjadi bukit. Ketika kita menyadari hal itu, tetapi kita tetap melakukannya, maka Bapak, Ibu, dan saya sedang mempermainkan Tuhan. Ingat, Tuhan kita penuh dengan kedisiplinan. Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat dan perkasa.
Dia mengendalikan semesta ini, segala sesuatunya dalam kendali tangannya. Dan Allah kita tidak bisa dipermainkan. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama dengan kerendahan hati kita, dengan hati yang hancur, mari datang kepada Tuhan, supaya hidup kita ini dimurnikan melalui karya tangannya. Meskipun kita dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam pergumulan, tetaplah berjalan di dalam dan bersama dengan Tuhan. Maka segala sesuatu yang telah kita lakukan tidak berakhir dengan percuma dan tidak ditiup angin hilang lenyap. Selamat mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan di hari Natal. Dan biarlah kita semuanya dilayakkan oleh Tuhan berjumpa dengan Sang Bayi Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, ampuni kami orang-orang berdosa ini. Ampuni kami jikalau hidup kami kadang sembrono. Ampuni kami jikalau seringkali kami hidup mempermainkan Tuhan. Mempermainkan anugerah kasih Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Tuhan, kami mau belajar menyediakan hidup kami untuk dimurnikan oleh Tuhan. Supaya hidup kami kembali kepada ketulusan. Hidup kami kembali kepada kebenaran firman-Mu. Dan kami semuanya layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang menderita sakit penyakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, memberikan sentuhan. Bagi yang sedang berduka oleh karena kehilangan pribadi yang sangat dikasihi dan berpulang ke rumah Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Bagi yang bergumul dengan keuangan atau ekonomi, Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Tuntunlah hidup kami supaya hidup kami semakin benar di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami berseru dan kami memohon. Haleluya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.